Ya, yang ngomong itulah yang syirik karena dia masih melihat ada yang datang dari selain Allah. Dari mana? Dari dirinya itu. Bu, ini kan filosofi dalam sebetulnya. Kalau aku bilang misalnya, aku Allah, Pak Ustadz syirik, yang ngomong aku syirik itulah syirik. Cuman ini kan bahasanya nggak bisa didengar orang awam kan? Yang ngomong aku syirik itulah dia syirik. Artinya apa? Karena dia masih melihat ada yang datang dari selain. Dari mana? Ya dari dia itu. Maksudnya? Nah ini sulitnya. Karena orang yang jiwanya sudah fana wal baqa, maka konsep tauhid itu sebenarnya bukan manunggaling kaulo Gusti, bukan juga wahdatul wujud, bukan, tapi fana wal baqa. Konsep tasawuf yang benar itu fana wal baqa. Kalau manunggal itu seperti menyatukan dua esen. Loh, kok ada dua, yang ada cuma Allah kok. Paham ya? Nah, maka konsep manunggaling kejawen itu nggak pas. Ini kalau mau kita kaji lebih dalam, manunggaling kaulo Gusti, artinya ada dua entitas yang bersah, padahal yang ada cuma Allah. Nah ini baru benar. Kalau konsepnya itu benar, fana namanya. Walba, hancurkan yang ada cuma Allah. Akhirnya dia kekal dalam keadaan Allah, bukan dalam keadaan dirinya. Artinya dia kekal dalam keadaan Allah, dia kekal dalam kehendak Allah. Allah menghendaki apa? Allah menghendaki kita bagus, maka dia buat bagus, ibadah, sedekah. Dia ikut kehendak Allah dalam Al-Quran. Ketika orang bisa masuk dalam Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, apa yang Allah larang, dia jauhi. Apa yang Allah, dia udah Allah itu. Betul tidak? Tapi kalau dia masih bertentangan dengan Al-Quran, nah ini syirik yang sebenarnya. Berarti ada selain Al-Quran, ada selain Allah, karena Al-Quran kalam Allah. Nah ini dia. Nah ini kan susah. Maka bukan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu menyatunya, menjadi satunya wujud. Berarti ada dua, karena disebut menjadi wahdatul wujud. Bahasa Jawanya manunggaling kaulo Gusti. Maka konsep manunggaling kaulo Gusti, maksudnya Syekh Siti Jenar, itu bukan konsep tauhid, itu konsep pemerintahan. Tapi ini kemudian ditarik sama murid-muridnya sebagai konsep ajaran tauhidnya Syekh Siti Jenar tetap fana wal baqa. Tasawufnya, ingat itu. Terus manunggaling kaulo Gusti, istilah dari mulutnya itu untuk apa? Untuk konsep pemerintahan. Manunggalnya kaulo rakyat dengan Gusti, dengan pemerintah. Pemerintah itu ya harus merakyat, itu maksudnya. Jangan membuat kebijakan tuh seenak udele dewe. Ini manunggaling kaulo Gusti sebetulnya bukan konsep tasawuf, itu konsep pemerintahan. Kalau itu konsep pemerintahan yang diteruskan Syekh Siti Jenar, keren. Karena konsep tauhidnya Syekh Siti Jenar tetap fana wal baqa. Bukan manunggal. Gitu. Maka bagaimana ada dua esensi? Oh, cuma ada satu esensi. Oh, yang ada cuma Allah. Kesurupan. Kemasukan. Sopo iki tuwon katanya. Udah di apa? Sopo iki? Anto banget. Orang masuk endangnya serang kepang mau ya. Si Anto kok gak masuk. Aku dipecut ya aduh Anto. Di pengalaman spiritual yang pertama kan Ustaz kan merasa kan. Maksudnya golek rasa, itu rasa. Tapi malam terakhir ini kan Ustaz sing mbok rasake pun uduk. Jadi piye ngono tak opo menyelam kan mung aja munggah menyen. Jadi iki enggak petuk iki tang tingtungan mandek tang tingtunge. Seolah-olah nek ngomong mana mungkin sing terbatas iso memahami tidak terbatas. Ya wis mandek Ustaz. Nang tekan gunung. Ya wis ya hargae. Nah, dengan jadi nang gunung kan penasaran barat kata bahasa mau nang jero hati.
Jadi nyara ngenali piye? Dengan mengenalnya itu tidak bisa dikenal, kau kenal mungkin. Pas. Ngono bahasanya. Pas. Begitu. Pas. Salah. Ikulah deh. Dengan Kalau kau sudah merasa mengenal, maka bukan. Itulah arti kata kalimat Ibrahim bin Adham. Ya Allah, tambahkanlah kebingunganku tentang semakin dia bingung, semakin dia kenal Allah. Kalau dia semakin merasa tahu, pasti bukan. Masa Allah bisa diketahui? Justru maka inilah. Maka ini nggak ada endingnya. Kalau ada endingnya, berarti bukan. Ada masa Allah ada batasnya. Karena tanpa batas inilah, disitulah pula nanti asiknya. Maka kalau sampai sekarang kalau aku bilang paham nggak paham, kau pasti nggak paham. Aku aja nggak paham kok. Tapi asik kita cerita sesuatu yang nggak kita pahami itu. Maka akhirnya kata mendiang kekekku, ilmu manusia itu cuma duga dan kira. Nah, maka dalam hal menduga dan mengira-ngira itu kita butuh panduan kan. Udah menduga, mengira, nggak keluar dari bingkai Quran hadis, udah pasti salah duga ini, salah kira. Maka kita boleh saja menduga dan mengira-ngira karena Allah beri keleluasaan, apalah tatafakkarun, betul tidak? Kenapa nggak kamu renungkan? Kenapa nggak kamu mikir? Silakan, tapi jangan keluar dari bingkai Quran hadis. Karena kalau udah keluar itu mesti korin. Kita udah kena total PT itu. Jadi setoran lah ngono. Iya, pas. Apakah kan wis pertama ben tak tekon jadi piye ngadep psikore niki. Nek ketok mau betul kita ngajak tinju ini soalnya. Tapi kan kita hanya bisa merasa. Makanya kok sapa mau kawan bali teguh. Dek mengalami hal spiritual gampang pada tengah aplikasi ini. Pamalah kawan niki pun turu. Kan didelok menengahi. Tapi nek ndek mimpi di kepung harimau kan cuma ndek sing ngerti. Makanya nggak iso kita sangkal. Jadi pengalaman pribadi spiritual seseorang itu tetap memang dia mengalami ya. Istilahnya iso diibaratkan. Betul. Jadi win setorannya. Oh ya. Oke. Itu. Apakah itu memang begitu? Apakah itu bisikan korin? Enggak, itu memang begitu. Jadi memang tekokon itu Ustaz mandek wis tenang tubuh. Ya, pas. Tang tinggal itu enggak koyo. Enggak koyo saurunge kan? Iya. Nah. Wong iki pun ngono mbiyen pertama berarti utang ting itu. Eneng sing demam malah. Ini udah sih orang betah. Iya. Justru itulah cara Allah merestart ulang diri kita. Itulah kita dibuat diontang-anting ke ranah-ranah yang kita itu bingung jadi. Akhirnya kita ambil kesimpulan udahlah. Karena apa? Orang yang ikhlas, orang yang tidak lagi mencari arti ikhlas. Jadi terbatas kalau memahami tidak terbatas. Mana itu? Maka orang yang paling mengenal Allah itu sebenarnya orang yang paling tidak kenal Allah. Ayo. Gimana sebenarnya? Orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling tidak. Itulah orang yang paling benar. Sama dengan orang yang mencari makna. Pasti dia kehilangan makna. Pernah kan kita sampaikan? Ketika orang mencari makna, orang malah kehilangan makna. Ketika orang mencari Allah, kadang orang kehilangan. Allah kok dicari? Memang pernah hilang. Maka Tuhan kok dicari? Memang pernah hilang Tuhan itu. Judul sinetron. Kau ikut jadi sinetron. PPT, para pencari Tuhan. Tanya sama Deddy Mizwar, memang Tuhan pernah hilang Mas? Maka dicari. Kita aja enggak. Kita aja yang enggak merasakan. Kenapa? Karena kebek dunia ini. Sehingga kita tidak melihat tanda-tanda kebesaran bahkan di dalam diri kita. Kita selalu memikirkan yang di luar diri. Coba kalau kita perhatikan dalam diri, degup jantung, siapa yang mikirin? Pembagian nafas, betul tidak? Fungsi pankreas segala macam, fungsi hati, penyaring ginjal bisa nyaring. Itu siapa yang mikiri itu semua bekerja? Settingan siapa? Settingan siapa? Settinganmu, orang. Yang kau pikir itu kan yang di luar dirimu dan itu kecil semua. Kalau yang di dalam ini nggak dipikiri Tuhan itu bisa miliar, bisa puluhan juta, betul tidak? Oksigen yang mahal. Oh, sudah.
yang kita pikir itu rambut tumbuh lah. Ini aku ngomong cemana biar suaranya itu yang nggak kekerasan di telingamu, jadi nggak kebisingan, betul tidak? Bagaimana ngaturnya, telingamu pun bisa ngatur bagaimana cara dengarkannya biar nggak kebisingan atau nggak kepelanan, betul tidak? Kita kan tinggal pakai aja nih. Terus yang ngurusi siapa? Oh keren om. Udah. Ini sudah Allah semua. Kalau nggak Allah ya nggak begini. Maka orang yang sudah tajalli Allah ke dalam diri dia sempurna, dia sudah melihat Allah, semua Allah lah. Tak ada yang tak Allah. Betul tidak? Semua. Dia tengok diri Allah, semua Allah. Apa yang tak Allah? Akhirnya diri dia sudah hilang. Yang ada tinggal Allah. Istilah yang hilang diri dalam diri itu. Ya.